Mau kecil ataupun besar, dosa ini tetap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dosa seperti apa yang membuat Allah tidak bisa mengampuni dosa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin dimanapun kalian berada, semoga kita berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini maupun kecil ataupun besar tetap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita harus benar-benar mengetahui akan dosa ini. Karena apa? Karena ketika kita melakukan perbuatan dosa dan dosa itu ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita terus dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama itu terus dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa, yang selalu dibenci, yang selalu dimurkai setiap harinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia merupakan makhluk yang diciptakan serba keterbatasan. Kita diciptakan dengan kelemahan, kita diciptakan dengan diberikan hawa nafsu, sehingga kita diciptakan untuk berkecenderungan untuk melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari kesalahan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari dosa, kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan selagi manusia itu hidup, maka selama itu pula manusia berpotensi melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan pernah luput dari dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani adama khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabuna." Bahwasanya setiap anak Adam itu akan berbuat kesalahan, akan ada di titik melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap manusia. Dan sebaik-baik manusia adalah yang kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala, bertobat akan kesalahan tersebut. Hadis ini menerangkan terhadap kita bahwasanya manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya salah, dari yang namanya dosa, dari yang namanya kemaksiatan. Itulah sifat manusiawi yang dimiliki oleh manusia, yaitu tidak akan pernah luput dari kesalahan. Baik itu kesalahan ataupun dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun kesalahan ataupun kekeliruan terhadap sesama manusia. Namun Islam tidak melihat bahwasanya setiap kesalahan itu hal mutlak negatif. Karena banyak ketika kita melakukan kesalahan, ketika manusia melakukan kesalahan ataupun dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, banyak yang kemudian kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala akan menyadari kesalahan tersebut dan manusia menjadi versi yang terbaiknya, menjadi versi terbaiknya ketika mereka menyesali akan kesalahan yang pernah ia lakukan. Begitupun dengan kesalahan terhadap manusia, banyak dengan kesalahan-kesalahan terhadap manusia yang menjadi teguran untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang lebih baik. Itu membuktikan bahwasanya kesalahan itu tidak menjadi sesuatu hal yang selamanya negatif selagi kita menyesali akan kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang membedakan manusia terbaik dari hadis tersebut adalah bukanlah ketiadaan untuk tidak berdosa, bukanlah kesucian seseorang dari dosa, bukanlah kebersihan seseorang dari perbuatan dosa, melainkan bagaimana seseorang dalam merespon dosa tersebut, melainkan bagaimana seseorang dalam menyikapi dosa tersebut. Makanya Islam mengajarkan bahwa manusia bukan harus bersih dari dosa, melainkan mengajarkan bagaimana manusia dalam menyikapi dosa tersebut, bagaimana manusia dalam merespon dosa tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merupakan Maha Pengampun yang sangat begitu luas. Bahkan namanya Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab. Itu menunjukkan bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas terhadap hamba yang berbuat dosa, terhadap hamba yang telah melampaui batas dirinya ketika melakukan dosa. Bahkan mau sebesar apapun dosa, kesalahan yang pernah ia lakukan,
Allah masih membuka luas ampunannya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, maka jangan pernah berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua kesalahannya, semua dosanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sering kita dengar, sering kita baca, bahkan dijadikan sebagai tempat harapan kita untuk tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kesalahan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang luput dari perhatian kita adalah bagaimana kita cara menyikapi dosa tersebut. Kita tahu bahwasanya dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, cuman kita dalam menyikapi dosa itu suka tidak selalu memperhatikan. Karena di dalam Islam yang menjadikan berbahaya ketika seseorang berbuat dosa itu bukan dari dilihat dosa apa yang ia lakukan, melainkan bagaimana dalam menyikapi dosa tersebut, bagaimana dalam merespon dosa tersebut, bagaimana dalam memandang dosa tersebut. Ketika kita berbuat dosa kemudian kita melecehkan terhadap dosa tersebut, kita tidak merasa bersalah melakukan dosa tersebut, maka itulah kondisi dalam keadaan yang berbahaya. Bukan dilihat dari dosa besar kecilnya, melainkan bagaimana sikap kita dalam menyikapi dosa itu. Walaupun dosa itu kecil, ketika kita menyikapinya dengan rasa bangga, ketika kita menyikapinya dengan tidak mempunyai rasa penyesalan terhadap dosa tersebut dan tidak merasa bersalah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dosa yang sangat berbahaya tentunya. Dan di zaman sekarang ketika melakukan perbuatan dosa itu sudah tidak lagi disembunyi-sembunyikan. Ketika mereka berbuat dosa, mereka bahkan tidak merasa malu ketika melakukan perbuatan dosa tersebut. Bahkan sekarang dipertontonkan, dipamerkan, diperlihatkan. Sekarang dijadikan branding ataupun bahkan dijadikan konten. Dan bahkan dijadikan sebagai candaan ketika mereka berbuat dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak orang yang bermaksiat sekarang merasa dirinya itu tidak merasa bersalah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang perlu kita catatkan, dan itu yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita resapi. Karena kata Rasulullah SAW, ada satu jenis dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan karena besarnya dosa yang ia lakukan, melainkan dalam menyikapi dosa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku akan diampuni kecuali oleh orang-orang yang mujahir. Orang-orang mujahir itu adalah orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Dan itulah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa secara terang-terangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prolog ini mengajak kita untuk merenungi bahwasanya apakah ketika kita setelah melakukan perbuatan dosa kita merasa menyesal terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya ketika kita melakukan kemaksiatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala kita bangga dan tidak merasa bersalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, adalah dosa yang ketika kita melakukannya kita terang-terangan, kita melakukannya dengan bangga, kita melakukannya dengan tertawa, kita melakukannya tidak punya rasa bersalah terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Itulah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih detailnya sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW, sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia menceritakannya padahal Allah telah menutupinya. Lalu ia berkata, "Hai Fulan, tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begitu." Sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi perbuatan dosa itu, tetapi di pagi harinya dia membuka perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita menceritakan dosa tersebut, nih semalam aku berbuat ini, semalam aku berbuat ini. Kemudian kita mencurhatkan, dan ketika kita melakukannya, ketika kita mencurhatkannya, kita tidak pernah merasa bersalah terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kita malah justru bangga ketika kita menceritakannya. Itulah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita merasa keren melakukan dosa tersebut, ketika kita merasa hebat melakukan dosa tersebut, itulah dosa yang justru Allah akan murka terhadap kita. Dan hadirin yang perlu kita ketahui juga, termasuk salah satu dosa yang dilakukan secara terang-terangan adalah ketika kita menormalisasikan dosa tersebut. Menormalisasikan berarti sesuatu yang telah Allah haramkan, kita menganggap itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang halal. Contohnya ketika kita melakukan perbuatan pacaran di zaman sekarang. Pacaran itu termasuk salah satu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kebanyakan manusia menormalisasikan pacaran dan menganggap biasa terhadap pacaran, maka itulah termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pacaran sekarang sampai dipertontonkan, diperlihatkan di media sosialnya masing-masing. Itu lebih ngeri, lebih parah, lebih bikin Allah murka dan benci terhadap dosa yang seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita melakukan dosa yang membuat Allah murka terhadap kita. Dan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai tidak mau mengampuni dosa yang dilakukan secara terang-terangan, yang dilakukan secara bangga, yang dilakukan kemudian diceritakan kepada orang-orang, adalah karena orang tersebut menganggap dan telah tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap ancaman ketika melakukan dosa tersebut. Ketika seseorang tidak takut dan meremehkan dosa tersebut, maka ampunan Allah itu jauh. Ampunan Allah itu sangat jauh ketika orang meremehkan dosa tersebut. Imam Al-Ghazali rahimahullah sampai menjelaskan bahwa dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa rasa takut bisa lebih berbahaya daripada dosa besar yang diiringi tangisan dan taubat. Karena dosa terang-terangan mematikan rasa muraqabah ataupun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah tamparan keras untuk kita semua ketika kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, memamerkan perbuatan kemaksiatan yang ia lakukan dan merasa bangga dan merasa bahwasanya dia tidak merasa bersalah ketika melakukannya di media sosial. Banyak manusia yang memamerkan aurat-auratnya di depan kamera, berjoget-joget dan mereka melakukan dengan bangga, ceria. Padahal itu termasuk yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu termasuk kemaksiatan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita mempertontonkan, banyak orang yang melihatnya, banyak orang yang kemudian ikut-ikutan terhadap dosa tersebut. Selain kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan dosa tersebut menjadi dosa jariyah, dosa yang akan terus mengalir. Ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, tetapi balasannya akan terus dicatat dengan berbagai lipatan-lipatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak orang yang melihatnya terhadap dosa yang kita lakukan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling berbahaya bukanlah dosa yang besar di mata manusia, tetapi dosa yang dianggap kecil oleh pelakunya. Selama hati masih bisa menangis karena dosa, selama masih ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat masih terbuka. Namun ketika dosa dilakukan terang-terangan, dibanggakan dan tanpa penyesalan, saat itulah seseorang berada di tepi kehancuran iman. Mari kita jaga hati bukan hanya amal, karena Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana hati kita memandang dosa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesalahan kemaksiatan yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat kita sebelum ajal menjemput kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.